Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanaura Ramadan Tirianto dengan NIM G00252222 dari kelompok B4. Jadi di sini saya akan mengerjakan untuk tugas inhal anatomi blok 2.2. Jadi di sini saya akan membacakan untuk kasusnya. Yang pertama, Supriyadi umurnya 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Untuk soal yang pertama, jelaskan struktur eksternal dari cor. Jadi, setiap cor itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan tiga fasies, yaitu fasies sternocostalis atau aspek anterior, fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum, menghadap ke belakang, ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Lalu untuk fasies sternocostalis, terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum yang terdapat sulcus anterioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu ada fasies diaphragmatica, terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Lalu ada fasies pulmonalis, terutama dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies pedialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Lalu selanjutnya masih tentang struktur eksternal cor. Jadi untuk yang gambar sebelah kiri itu untuk sisi ventral, lalu yang sebelah kanan untuk sisi dorsal. Nah, dia itu memiliki 4 ruangan jantung. Yang pertama itu ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Nah, untuk auricula jantung, dia tuh auricula yang beda dengan atrium ya. Dia itu merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Nah, auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dan dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Lalu di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya ada sulcus coronarius tempat lewatnya arteri coronaria, sulcus interventriculis anterior tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Lalu yang kedua, jelaskan struktur internal cor. Jadi untuk internal cor itu ada beberapa bagian. Saya akan menjelaskan pertama dari atrium dexter terlebih dahulu. Untuk bagian halusnya ada sinus venarum cavarum. Lalu untuk yang bagian kasarnya adalah musculus pectinati auricula dextra. Jadi untuk bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis yang bagian dalam dan sulcus terminalis bagian luar. Lalu untuk fossa ovalis atau limbus fossa ovalis, ada obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Lalu untuk ostium arteri vena dextra, dia tuh ada menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu untuk ostium sinus coronaris, valvula TBC, ada ostium vena cava inferior dan valvula Eustachi. Lalu untuk yang ventriculus dexter, itu terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut dengan trabecula carnae. Nah, ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculus papillaris yang melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Lalu sedangkan pada bagian puncaknya dihubungkan oleh chorda tendinea atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Lalu untuk musculi papillaris dan chorda tendinea berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendinea menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Ingat gampangannya itu adalah chorda tendinea itu tali yang menghubungkan musculi papillaris dengan katup. Jadi, muskuli papillaris ini berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu mencegah kebocoran melalui katup arteri vena, menghalangi terjadi regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter selama sistole atau ventricle kontraksi. Lalu trabecula septomarginalis atau moderator band yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior hanya terdapat di ventricle kanan. Lalu untuk trabecula septomarginalis ini juga membawa vesiculus anterioventricularis crus dextrum atau bundle His. Lalu sehingga berperan juga dalam sistema conduction cordis ventricle kanan. Lalu rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Lalu ada septum interventricular, sekat antara ventricle kanan dan kiri. Ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis.
Lalu menuju ke atrium sinister, dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, untuk ostium arteri vena sinistrum, dia itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis, dan valvular foraminis oval. Lalu untuk yang ventriculus sinister, dia itu pembentuk apex cordis myocard lebih tebal dibanding yang lain yang lain. Nah, lalu untuk vestibulum aorta, ostium aorta, dia tuh menghubungkan dengan aorta. Lalu untuk musculus papillaris juga ada chorda tendinae. Lalu untuk yang ketiga, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Jadi bisa dilihat pada gambar, untuk yang sebelah kiri itu ada valva tricuspidalis, lalu yang sebelah kanan itu ada valva mitralis. Pertama saya akan menjelaskan terkait dengan valva tricuspidalis. Jadi sebelumnya tuh valva atau keseluruhan katup atau valvula atau cuspis yaitu salah satu daun katup. Nah, kalau cuspis itu diibaratkan sebagai daun pintu. Nah, fungsi katup jantung itu untuk mencegah regurgitasi atau aliran darah balik. Yang pertama kan ada tidak ada valva tricuspidalis atau nama lainnya ada valva atrioventricularis dextra. Nah, di antara atrium dan ventriculus dexter terdiri atas tiga valvula atau cuspis, anterior, posterior, dan septal. Nah, untuk yang valva mitralis atau valva anterioventriculis sinistra, dia itu di antara atrium dan ventriculus sinister. Nah, valva mitralis ini terdiri dari dua cuspis, anterior dan posterior. Tiap cuspis akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinae. Mekanisme katup atrioventricularis. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk mekanismenya. Jadi, ventricle relaksasi atau tekanan di dalam ventricle rendah cuspis tergantung lemas kedua valva atrioventricularis terbuka. Lalu darah masuk ke ventricle, lalu darah di ventricle itu penuh. Nah, katup itu terdorong oleh aliran darah dan tertutup chorda tendinae dan musculus papillaris menegang. Lalu yang terakhir itu ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, katup semilunar atau katup pulmonal dan aorta, dia tuh mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar atau trunkus pulmonalis dan aorta. Nah, katup pulmonal mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam trunkus pulmonalis dan katup aorta mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Nah, masing-masing ini memiliki tiga titik berbentuk seperti saku baju. Yang pertama itu ada valva trunci pulmonalis yang terdiri dari tiga valvula seperti bulan sabit atau semilunar. Dari dia itu ada yang anterior, dexter, dan sinister. Lalu valva semilunaris aorta yang terdiri dari tiga valvula semilunaris dari dextra, sinistra, dan et posterior. Lalu untuk yang pulmonal valva mechanism atau selama sistol, dia itu tekanan aliran darah itu akan mendorong katup ke atas hingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang darah itu akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Lalu untuk aortic valve mechanism katup aorta ini memiliki struktur yang unik, yaitu bukan arteri koroner di dalam sinus aorta atau arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia ada di dalam sinus aorta. Nah, kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol atau kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau ventrikel relaksasi atau atrium kontraksi. Baik, sekian penjelasan terkait dengan penugasan IH Anatomi Bab 2.2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.